Ya, saudara, kami masih membahas mengenai bahaya maraknya hoax seputar COVID-19, padahal kita sedang dalam situasi kritis darurat untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Saya berharap Anda mendengarkan informasi atau dialog kami pada pagi hari ini, belajar banyak bahwa hoax itu begitu bertebaran di media sosial kita, di gadget kita. Kita harus benar-benar berhati-hati mana yang akan kita share, kita bagikan kepada teman-teman dalam satu grup media sosial kita. Masih bersama Pak Doni Budi Utoyo, tenaga ahli Kominfo, kemudian ada Mbak Rustika Herlambang, analis media sosial dari Indonesia Indikator, serta Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Mbak Rustika, saya pengen dalam paket pengantar kita tadi sebelum dialog, ada beberapa hal atau isu atau hoax yang selama ini beredar mengenai COVID-19 di Indonesia. Ini temuan dari analisa Anda di media sosial yang selama ini ada di Indonesia. Isu-isu apa saja? Saya ingin pemirsa Sapa Indonesia tahu mengenai isu-isu ini dan waspada atau berhati-hati. Kalau ada isu ini, bisa saja ini hoax. Mbak Rustika. Ya, jadi sebelum kita masuk ke isu, saya ingin memberikan sedikit latar belakang. Silakan. Kenapa isu tersebut sangat tinggi di Indonesia. Kenapa hoax sangat masif di Indonesia. Yeah. Jadi tadi Pak Doni juga sudah menyampaikan gitu loh, bahwa masifnya hoax salah satunya adalah dipicu oleh perubahan masyarakat di era digital, di mana disebut sebagai situasi pasca kebenaran atau post-truth, di mana fakta-fakta objektif itu kurang berpengaruh terhadap opini publik ketimbang hal-hal yang sifatnya appeal to emotion atau kepercayaan personal gitu kan. Jadi masyarakat itu ada kecenderungan untuk ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar, begitu kan? Mereka hanya membaca dengan apa yang ingin mereka inginkan gitu. Jadi mempercayai apa yang mereka percayai gitu. Sementara di sisi lain kita juga harus tahu bahwa teknologi itu juga membuat situasi hoax bertambah tinggi. Kenapa gitu? Karena mesin pencari, jadi secara teknologi gitu ya, mesin pencari itu juga akan mencarikan informasi sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita sebut sebagai paparan selektif. Akhirnya kita terjebak pada echo chamber. Nah, bicara soal media sosial, kita harus ingat bahwa ini adalah media sosial. Setiap media sosial itu memiliki karakter tersendiri gitu. Media sosial Twitter itu berbeda dengan media sosial di Facebook. Oleh karena itu, kita harus melihat gitu, media sosial tersebut apa. Twitter dia lebih politik misalnya, Facebook dia lebih organik misalnya. Nah, di catatan tadi memang kita berusaha untuk melakukan akumulasi dari seluruh hoax yang ada. Catatan juga Mas Bayu, bahwa dari 1,1 juta unggahan terkait COVID, hanya 2% sebenarnya yang kontra COVID. Nah ini juga hanya 2% sebenarnya ya, yang kontra itu hanya 2%. Oh, betul gitu. Tapi di media sosial mereka bisa trending topik, begitu kan? Betul sekali, karena tadi saya sampaikan bahwa ketika bicara media sosial itu ada yang organik dan ada yang by design gitu. Jadi memang ada satu upaya untuk mempopulerkan satu kepercayaan mereka kepada pasar yang jauh lebih besar gitu. Nah, selama ini gitu ya, dari tahun lalu sampai tahun ini gitu ya, yang terjadi adalah isu terbesar itu adalah pasien di-COVID-kan. Itu adalah hoax yang sangat besar yang dia muncul dan dia itu konsisten sejak awal sampai akhir gitu. Dan yang kedua, yang terbesar juga yang dia adalah konsisten adalah terkait dengan vaksin COVID gitu, kehalalan vaksin COVID. Nah itu juga menjadi beberapa hal yang menjadi isu hoax yang konsisten gitu. Nah sementara pada hari-hari terakhir, misalnya 2 bulan terakhir, itu beda lagi. Karena apa? Konteksnya berbeda. Ketika bicara soal PPKM berbeda lagi gitu. Maka isu yang tadi disebutkan, kenapa isu terbesar hoax itu terkait dengan bisnis pemerintah? Karena itu juga salah satunya dipicu oleh pernyataan dari Dr. Louis Owen waktu itu gitu kan. Kemudian kebohongan rumah sakit itu bicara terkait bahwa orang-orang itu hanyalah sengaja untuk mencari anggaran gitu kan. Kemudian juga soal masalah agama itu juga terkait karena beberapa kebijakan dianggap gitu ya, atau di framing nih. Kita bicara soal di framing oleh media sosial. Jadi media sosial itu juga punya agenda media sosial gitu untuk membenturkan gitu terkait dengan masalah agama Islam gitu. Dan kan yang jadi masalah juga Mbak Rustika adalah semua hoax ini sedemikian rupa narasinya, logisnya masuk begitu. Yang berbicara adalah seorang dokter, kita nggak tahu dokternya sedang kenapa,
kalau soal hal-hal berkaitan dengan anggaran dijelaskan sedemikian rupa, soal ada data-data sedemikian rupa, sehingga meyakinkan bagi siapapun yang membaca narasi ini di media sosial. Ini juga bukan hal yang mudah untuk dilawan, begitu ya? Betul, dan harus satu frekuensi. Hoax kan kita bicara soal appeal to emotion gitu kan. Artinya apa? Narasi yang kita gunakan itu dengan harus menggunakan frekuensi yang sama, appeal emotion, menggunakan pendekatan atau frekuensi pemikiran yang sama dengan mereka. Nah, ini adalah PR gitu, karena kita bicara soal rasionalitas, sementara di sisi lain ada irasionalitas gitu kan. Artinya, ini adalah satu PR besar juga bagi pemerintah gitu atau Kominfo gitu ya, bagaimana bisa mengklarifikasi sebuah hoax dan itu bisa diterima oleh mereka. Karena hoax itu kan bicara soal kepercayaannya gitu. Kalau dia sudah percaya, apapun yang disampaikan orang itu, dia tidak akan percaya gitu. Nah, percaya adalah terkait dengan sesuatu yang sifatnya emosional gitu ya. Identitas misalnya gitu. Nah, kita harus masuk juga ketika kita memberikan klarifikasi atau apa dengan cara yang lebih organik gitu ya. Bahasanya misalnya gitu ya, bahasa yang sederhana gitu. Kemudian ketiga, kalau misalnya kita menggunakan tim sosialisasi, sebaiknya juga bahasanya juga lebih beragam tergantung pada target audiens gitu. Jadi jangan nanti dianggap sebagai buzzer pemerintah dan sebagainya, padahal itu adalah sebuah sosialisasi sebenarnya gitu. Baik, terbayang. Jadi isu-isu seperti di-COVID-kan, vaksinasi halal atau tidak dan lain-lain, ini masih menjadi isu-isu utama yang mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia Anda terus harus berhati-hati berkaitan dengan informasi yang beredar di media sosial. Karena sangat meyakinkan dan sangat masuk akal sedemikian rupa. Dan kemudian Anda menyebarkannya. Adakah Bung Sep upaya-upaya untuk kemudian agar masyarakat bisa segera, saya sudah pernah dengar nih, ada upaya untuk bisa ngecek langsung apakah ini hoax atau tidak. Sementara kita punya tantangan-tantangan tadi kata Pak Doni berkaitan dengan ini kalau kita mau buat counternya dari hoax ini, ada birokrasi yang cukup panjang karena stakeholdernya tidak cuma satu bagian. Ini juga tantangan bagi kita. Nah, bagaimana mengatasi ini semua supaya hoax yang berkembang, ya jangan ketinggalan jauh juga kita untuk segera mengcounternya sedemikian rupa dengan cara yang seperti Mbak Rustika katakan tadi, juga bisa menyentuh mereka, logis mereka, sehingga kita merasa kemudian yakin bahwa oh iya ya, nggak mungkin hal semacam itu dilakukan oleh siapapun. Ini benar adanya. Nah, hal semacam itu sulit benar kah, sulit banget kah dilakukan, Bung Sep? Mas Bayu, sebenarnya kalau dibilang Indonesia ini kita sudah punya kolaborasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Doni ya. Jadi ada beberapa resource atau katakanlah situs-situs yang bisa dijadikan referensi oleh masyarakat untuk mengklarifikasi sebuah isu apakah itu benar atau tidak. Jadi mengklarifikasi sendiri gitu ya, segera bisa langsung ke website-website tertentu untuk kemudian ini hoax atau tidak. Sebetulnya sudah ada itu ya. Sudah ada, bahkan juga selain situs-situs seperti kalau pemerintah kan COVID-19 Go.id ya, itu juga ada kanal hoaxbusternya. Kami di Mavindo juga mengelola 2 situs, yang pertama downbackhoax.id dan juga cekfakta.com bekerja sama dengan 24 media online. Juga sebenarnya masyarakat yang terbiasa menggunakan WhatsApp, kita sudah sediakan juga chatbot menggunakan WhatsApp ya, jadi nomornya 0859 2160 0600. Masyarakat bisa langsung nanya ke sana. Tetapi memang ulangi lagi nomornya Bung Sep 0859 0859 2160 0600. 0600. Saya ulang ya. Ya. Anda catat, Anda siapkan handphone Anda atau apa untuk mencatat. Ini adalah di layanan WhatsApp sedemikian rupa. Mavindo sudah bekerja sama. Ini bisa ngecek hoax atau tidak. 0859 2160 0600. Kira-kira begitu ya. Oke. Ya, jadi tantangannya bisa apa itu di situ? Iya, tantangan yang masih kita harus lakukan adalah pertama adalah bagaimana supaya response time ketika misalnya ada hoax beredar itu bisa semakin rendah ya. Artinya ketika misalnya hoax itu tidak segera diklarifikasi, itu bisa akan susah. Kalau misalnya beredar misalnya 1 jam, 2 jam, 4 jam, semakin lama itu biasanya viralitasnya akan semakin tinggi. Nah, untuk itu saya rasa kolaborasi khususnya dari kawan-kawan yang memiliki
kepakaran dalam bidang kesehatan ya, karena hoax tentang masalah COVID ini kan berbeda ya dengan hoax di bidang yang lain. Jawabannya harus berasal dari orang-orang yang memiliki kepakaran. Jadi saya rasa di sini mungkin perlunya pihak seperti KPCPEN ataupun juga khususnya Kementerian Kesehatan itu yang katakanlah membuat ekosistem atau kolaborasi yang lebih erat di antara para pakar-pakar itu, sehingga mereka bisa saling bantu-membantu ya untuk menjawab ketika ada persoalan yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Nah, selanjutnya tentu yang disampaikan oleh Mbak Rustika tadi, untuk menyampaikan pesan, ini memang tidak cukup hanya dengan membuat satu narasi saja. Jadi melihat masyarakat Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku bahasa, berbagai adat, kemudian agama, sehingga mau tidak mau pendekatan kita tidak bisa mengandalkan satu narasi saja, tetapi pendekatan yang kami usulkan adalah berupa polymorphic broadcast message. Artinya begini, ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan kepada sebuah kelompok masyarakat, misalnya saja di Nusa Tenggara Barat, mereka misalnya masyarakat Muslim, maka itu perlu diformat bahasanya, misalnya menggunakan bahasa daerah, kemudian menggunakan meminjam gitu ya mulut dari tokoh masyarakat, tokoh adat ataupun tokoh agama, sehingga pesan itu terasa dekat dengan masyarakat dan pesan itu akan lebih bisa diterima dibanding kalau seandainya pesan itu kemudian muncul dari ini pernyataan dari Kementerian Kesehatan, pernyataan dari pemerintah gitu. Jadi pendekatan-pendekatan berbasis kelokalan, pendekatan berbasis ketokohan itu saya rasa yang sangat relevan untuk kita lakukan segera. Sehingga masyarakat kemudian mereka punya cantolan yang bisa mereka jangkau dengan mudah. Itu yang saya rasa mungkin perlu kita lakukan. Demikian. Terbayang dan ini menjadi masukan Pak Doni, mudah-mudahan ini menjadi masukan ya, dan bukan hanya ke Pak Doni Kominfo di Kementerian Komunikasi dan Informasi, tapi stakeholder yang lain mudah-mudahan mendengarkan kita juga. Tetapi Pak Doni, isu-isu yang disampaikan Indonesia Indikator dan juga apa yang kemudian disampaikan Bung Sep, vaksinasi, ini kita sedang terus berupaya vaksinasi ini bisa cepat tercapai herd immunity. Bukan tidak banyak warga yang sekarang berbondong-bondong vaksinasi, tapi mungkin masih ada remote-remote seperti yang dikatakan area, dikatakan Bung Sep tadi, ini menjadi PR kita. Mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan. Tapi toh begitu vaksinasi ini masih menjadi isu yang secara media sosial, catatan dari Mbak Rustika, cukup tinggi hoax-nya begitu. Nah, dari catatan-catatan ini akan, apakah Kominfo juga mencatat ini, menerima masukan-masukan ini dan akan melakukan sesuatu, karena sudah nggak mungkin perangnya seperti biasa-biasa saja ini. Kita harus perangi ini untuk menekan pandemi. Hoax harus kita perangi bersama-sama. Pak Doni, apa yang akan dilakukan? Adakah terobosan-terobosan? Selama ini nih udah banyak yang dilakukan, tapi kita masih kalah cepat begitu. Nah, terobosan apa yang membuat ini bisa lebih cepat lagi kita membuat kontra hoax dari pemerintah terutama? Nanti kita bantu, Pak Doni. Baik, jadi kalau terkait dengan kita memang tidak bisa lagi business as usual ya. Dan memang memang struktur bangunan untuk penanganan informasi terkait dengan komunikasi publik terkait dengan COVID-19 ini ada namanya kawan-kawan dari KPCPEN, yang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan KPCPEN, Kementerian Kominfo, Satgas COVID, BNPB, juga dengan Kemenkes, ini kita terus berkolaborasi. Ini konkretnya bahkan kita punya satu grup khusus yang isinya adalah kawan-kawan yang memang bergerak di bidang humas, di bidang penanganan COVID ini. Ini ada. Dan juga saya diminta Pak Menteri untuk menjadi bagian dari KPCPEN itu sendiri untuk komunikasi publik. Jadi secara bangunannya ini sudah ada. Nah, yang perlu kemudian kita lakukan, tentu saya sepakat perlu ada terobosan. Makanya memang dalam beberapa hari ke depan ini kita terus menyusun sejumlah rencana aksi yang konkret. Kita nggak ingin kebanyakan teori, dan memang diharapkan akhir minggu ini sudah akan lagi kita kumpul-kumpul ini berkala, kumpul istilahnya. Kita briefing ini berkala dan mencari tahu apa, karena memang kita identifikasi serangan hoax ini semakin tinggi frekuensinya, variannya semakin banyak dan impact-nya semakin besar. Ini yang kita lakukan, jadi memang terus lakukan. Dan yang memang tadi yang menyambung yang disampaikan Mas Jack dan Mas Bayu juga,
kita sudah punya tempat-tempat orang untuk mencari informasi ini hoax atau bukan sudah banyak. Ya. Ya. Bahkan kita juga buat s.id/info vaksin. s.id/info vaksin ini orang bisa cek. Tetapi tantangannya adalah apakah sudah cukup banyak orang memiliki kemampuan berpikir secara kritis untuk begitu melihat informasi, dia akan cek dulu. Nah, critical thinking ini yang kemudian sebenarnya bentuknya adalah edukasi. Ini investasi agak panjang. Makanya kemudian ada program-program literasi digital, termasuk yang dijalankan oleh Kementerian Kominfo bersama kawan-kawan mitra seperti Siberkreasi. Ini kita investasi, Mas. Cuman impact-nya masih nanti di hilir. Nah, ini hulunya lagi kita siapkan juga. Nah, di hilirnya tentu penanganan-penanganan yang dilakukan oleh kawan-kawan aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku hoax yang sudah pasti meresahkan. Kemudian take down bekerjasama dengan kawan-kawan platform media sosial itu juga telah kita lakukan. Tapi sekali lagi kerjasama multi stakeholder ini dari hulu dan hilir ini yang terus kita dorong dan setiap saat kita selalu melakukan briefing-briefing untuk update. Gitu. Baik. Pak Doni, action-actionnya segera kita tunggu. Hubungi saya lagi Pak, biar kita bisa sosialisasi berkaitan dengan ini. Memang tampaknya daya kritis kita sebagai masyarakat di Indonesia masih belum sampai, tapi obrolan kita pagi ini terus mengupayakan masyarakat Indonesia agar cek dulu kalau terima informasi terutama di media sosial, kalau meragukan jangan disebarkan. Nah, kira-kira mudah-mudahan ini yang sampai pada dialog kita pada pagi hari ini. Bukan pertama dan terakhir, Pak Doni hadir di Sapa Indonesia, Mbak Rustika, kita ketemu lagi. Bung Sep, terima kasih wawasan-wawasannya, mudah-mudahan kita bisa memerangi ini bersama. Kita akan ketemu lagi di perbincangan yang berikutnya, masih mengenai tentu hoax di media sosial ini. Selamat pagi, salam sehat.